Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini materi kita adalah mengenai ilmu badi. Ya, kita sudah masuk ke muhassinatul ma'nawiyah yang nomor 2. Ya, sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa muhassinatul ma'nawiyah itu adalah makna yang bagus. Ya, ada juga yang menyebutkan bahwa kalau maknanya bagus, ya, atau membaguskan makna, itu disebut muhassinatul ma'nawiyah. Adapun kalau lafaz muhassinatul lafziyah. Ya. Yang nomor 1 kemarin sudah kita bahas adalah mengenai at-tauriyah. Sedikit saja ini mau diulang. Yang disebut tauriyah itu adalah dia memiliki 2 makna yaitu, ya, ada makna qarib atau dekat, ada makna ba'id, makna jauh. Ya. Namun yang disebut tauriyah adalah makna jauhnya. Jadi kalau makna dekatnya itu nggak disebut tauriyah. Kita ambil contoh, ya, di dalam Al-Quran, dalam surat Az-Zariyat. Ya. Siapa yang tahu mungkin ini ya, nanti dilihat Qurannya. Was-samaa banainaha bi'aidin. Yang menjadi tauriyah adalah bi'aidin. Ya. Mengapa? Aidin ini mempunyai makna dekat, yaitu tangan. Tapi bukan itu yang dimaksud dalam ayat ini. Ya. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah makna jauhnya, yaitu kekuasaan. Ya. Jadi biasanya kalau di mushaf itu ya langsung menggunakan makna jauhnya. Dan langit kami membangunnya dengan kekuasaan, bukan dengan tangan. Nah, maka aidi di sini masuknya ke dalam tauriyah karena yang digunakan adalah makna jauh. Oke. Yang kedua namanya tibak. Tibak itu adalah ada 2 makna yani mutanafiyaini. Terus ini ya, disitu kelihatan mutanafiyaini. Ada 2 makna yang berlawanan. Ya. Berlawanan di sini dari segi makna, karena kita sedang membahas muhassinatul ma'nawiyah, 2 makna. Yang berlawanannya itu dari segi apa? Ya, di sini ada pembagiannya nanti. Ada makna yang berlawanannya itu berupa isim, ismani. Dua-duanya bentuknya isim, maknanya berlawanan. Contoh di dalam surat Al-Hadid, wal awwalu wal akhiru. Ada awal, ada al-akhir. Wal akhir. Ini adalah 2 bentuk isim yang artinya berlawanan. Ini disebut tibak. Ya, kasahayate ke Allah. Ya, ini membuktikan bahwa ayat Al-Quran itu indah, yang menggambarkan bahwa Allah itu dia yang awal, dia yang akhir. Ya, kalau untuk manusia nggak bisa, dia awal, dia akhir. Nyaya absen di awal, nyaya absen di akhir, nggak mungkin. Ya, ini menunjukkan keindahannya. Yang kedua, bentuknya
fi'lani. Ya, dua fi'il yang berbeda maknanya tapi bentuk kalimatnya adalah fi'il. Ya, dalam surat An-Najm, huwa amata wa ahya. Ya, amata ini bentuk fi'il madi ya. Amata wa ahya. Ini maknanya mutanafiyain, berlawanan. Dan yang ketiga bentuknya harfani. Laha maka sabat di dalam Al-Baqarah ya, ayat terakhir, laha maka sabat wa 'alaiha maktasabat. Ya, di situ ada kalimat laha ya, kebalikannya 'alaiha. Ini adalah huruf la ya, lam itu huruf, ala juga huruf. Ini dengan domir yang sama. Tapi dalam artinya ini kebalikan. Ya. Laha maka sabat wa 'alaiha. Ya, kalau laha itu untuk kebaikan, sedangkan 'alaiha untuk keburukan. Ya. Ini contoh dari attiba, yaitu dua makna yang saling kontradiksi atau berlawanan ya dalam satu ayat. Ya, dalam satu ayat nggak bisa pindah ke ayat yang lain. Ya, coba kalau ada yang hafal surat Al-Kahfi, ya di situ ada ayat yang sejenis ini. Ada yang ingat nggak ayatnya apa? Zatal shimal, zatal yamin, wa zatal shimal. Ya, yamin dan shimal di situ bentuknya mana? Ismani, fi'lani atau harfani? Ismani, dua-duanya bentuk isim. Ya, nah ini semua ada di dalam Al-Quran. Sampai di sini bisa dipahami? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Itu yang disebut dipakai teh dari lahap atau segitu? Enggak, ini ibu memberikannya hurufnya aja. Kan ini ayatnya mulai dari laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Karena iktasabatnya kan sama. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat sama. Ya, ini harusnya memang ditulis. Di sini hanya untuk simpel aja, ya. Tapi di sini intinya ada dua huruf ya yang memiliki makna yang berbeda atau mutanafiyain. Ya, kan nggak dipahami kalau segini. Ya, kalau dalam balago itu kan harus secara keseluruhan. Ini juga hanya contoh yang memang ada dua makna yang berlawanannya. Ngambilnya satu ayat. Ya. Wal awwal wal akhir, malah kan itunya kayak ada ya wal zahiru wal batin, itu juga mutanafiyaini. Ya, dua-duanya berlawanan. Itu dalam Muhassinatul Ma'nawi ya, dalam ilmu badiah ini disebut attiba. Bisa ya dipahami sampai sini. Ya. Jadi lihatnya nanti satu ayat. Sehingga nanti kalau misalnya satu ayat, contoh yang nomor satu, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin, berarti nanti al awal dengan al akhir, al zahir dengan al batin. Ya, keseluruhan satu ayatnya seperti itu. Ya, ini hanya untuk sampel atau contoh menunjukkan bahwa ada dua makna yang saling berlawanan. Ya, cukup ya. Untuk berikutnya lihat di mushaf ya, lihat di mushaf. Silahkan nanti ada beberapa ayat yang dianggap kontradiksi. Contohnya tadi yang surat Al-Kahfi, coba dibuka dulu.